Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Hingga pada hari ini kita masih sehat walafiat, masih dipanjangkan umur, dan masih senantiasa istiqomah di atas iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada seluruh sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh staf, serta yang Bapak cintai anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kehormatan buat Bapak pada hari ini bisa menjadi pembicara atau penceramah di acara Hari Besar Islam, yaitu adalah Isra dan Mi'raj. Semoga apa yang akan Bapak sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan diambil hikmahnya oleh kita bersama. Karena itu mohon untuk disimak dan didengar dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu serta siswa sekalian, Bapak akan menyampaikan ceramah tentang Isra Mi'raj yang dibagi dalam 3. Yang pertama adalah ilmu, pelajaran. Apa itu Isra Mi'raj, dalilnya, kapan waktunya, ya. Yang kedua adalah kisah, cerita. Nanti Bapak akan bercerita tentang kisah Isra dan Mi'raj, kisah Ka'bah, kisah Baitul Maqdis di Palestina, dan peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang ketiga adalah hikmahnya atau nasihat dari acara atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Anak sekalian yang semoga Allah Ta'ala muliakan, yang pertama adalah Isra dan Mi'raj. Apa artinya? Apa artinya Isra dan Mi'raj? Isra artinya adalah atau diambil dari kata asra. Sara, yakni berjalan di malam hari, baik di awalnya ataupun di akhirnya. Secara istilah, Isra itu adalah diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya apa? Isra. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Isra ayat pertama yang tadi dibacakan oleh Qari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Jadi Isra artinya adalah perjalanan di malam hari. Ya. Kemudian Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Mi'raj itu adalah araja, artinya naik, atau alat yang digunakan untuk naik. Nah, secara istilah Mi'raj itu adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa melewati lapisan langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah namanya Mi'raj. Anak-anak sekalian, Isra Mi'raj ini adalah mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Amul Huzni, di tahun kesedihan. Karena bersamaan sebelum Isra dan Mi'raj, baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan istri tercintanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan juga pamannya Abu Thalib. Dan dalam waktu yang sama juga Rasulullah baru mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk Taif. Kemudian hingga kembali ke kota Makkah. Lalu Nabi Muhammad SAW diberikan
sesuatu yang menenangkan dan membahagiakan dirinya, yaitu adalah Isra Mi'raj. Dan ini adalah mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan pikiran akal manusia. Coba dibayangkan, bagaimana ada manusia berjalan di malam hari dari Al-Haram ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Mungkin tidak? Tidak mungkin, kecuali itu adalah mukjizat, kejadian luar biasa. Anak-anak sekalian, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini? Sebenarnya tidak ada keterangan, tidak ada hadis yang menjelaskan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Kenapa demikian? Karena waktu bukanlah hal yang esensial. Kapan terjadinya? Kalau waktu itu hal yang esensial, pasti disebutkan dalam Al-Quran. Pasti disebutkan dalam hadis. Yang esensial adalah peristiwa dan hikmahnya. Tetapi kejadian ini pasti terjadi adalah di masa-masa akhir sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi masih di kota Mekah. Ada seorang ulama yang bernama Al-Alama Al-Mansur Furi menetapkan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Akhirnya waktu itulah dipilih agar bisa diperingati. Tetapi hakikatnya waktu itu tidak disebutkan kepastiannya. Hanya mengambil salah satu pendapat, yaitu pendapat Al-Alama Al-Mansur Furi. Tanggal 27 Rajab ditetapkan agar bisa diperingati. Anak-anak sekalian, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya sederhana, tetapi bisa merusak akidah. Dahulu, pertanyaan ini sering sekali dimunculkan ketika momen Isra Mi'raj itu datang. Yakni dari orang-orang jahil, orang-orang jahat, yang ingin membuat umat Islam ragu akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka mengatakan begini, bagaimana mungkin terjadi Isra Mi'raj? Bagaimana mungkin Nabi berangkat dari Mekah ke Al-Aqsa, sementara pada waktu itu Masjid Al-Aqsa belum ada. Sepertinya Nabi Muhammad itu lagi mimpi. Umat Islam lagi dibohongi oleh Nabi. Ini dulu pertanyaan ini sering sekali diputar-putar dan terus disebut-sebutkan oleh orang-orang jahil. Sebenarnya anak-anak, pada waktu itu, jangankan Masjid Al-Aqsa yang sekarang, Masjidil Haram yang sekarang pun belum ada. Semestinya pertanyaannya bukan hanya Al-Aqsa yang belum ada, Masjidil Haram seperti yang sekarang itu belum ada. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, ingat ya, seperti yang sekarang. Karena itu Bapak akan cerita dulu nih, sejarah Ka'bah dan sejarah Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa. Anak-anak, Masjidil Haram atau Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama ada di bumi sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Dalilnya adalah inna awwala baitin wudi'a linnas alladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama untuk manusia berada di Bakkah. Bakkah itu adalah nama Makkah. Siapa yang membangun Ka'bah pada waktu itu? Para ulama mengatakan yang membangun Ka'bah adalah para malaikat. Yang membangun Ka'bah yang pertama dengan bentuk yang tidak diketahui. Nah, Ka'bah yang pertama dibangun oleh para malaikat ini kemudian hancur. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Karena ada peristiwa apa? Banjir yang besar yang memenuhi sepenuh bumi. Sekarang saja luasnya lautan dengan daratan lebih luas mana, Dek? Lautan. Berapa luasnya? 71% bumi ini adalah lautan. Daratannya adalah hanya 20%, 29%. Dan ketika itu banjir di zaman Nabi Nuh memenuhi semua bumi. Sehingga kita ketika surut, Ka'bah yang pernah dibangun pun sudah hancur, tersisa pondasinya saja. Kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sesungguhnya bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang Babilonia di daerah Irak. Kemudian berangkat ke Arab
waktu itu di tanah Arab tidak ada pepohonan sedikit pun. Jangankan pohon, ranting yang kering pun tidak ada. Di situ tempat di mana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Lalu dibangunlah Ka'bah di situ. Di dalam Al-Quran disebutkan yarfa'u, meninggikan. Jadi bukan membangun dari awal, meninggikan. Pondasinya sudah ada. Dibangunlah oleh Nabi Ibrahim Ka'bah itu dalam bentuk yang lebih besar dari sekarang. Ya, panjangnya sekitar 16 meter, lebarnya sekitar 13 meter dan tingginya hanya 4 meter. Inilah bangunan Ka'bah yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu hanya tumpukan batu dengan pintu dan tanpa atap. Tidak ada atapnya. Ini Ka'bah yang pertama dibangun setelah hancur terkena banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tingginya hanya 4 meter saja. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, Ka'bah itu berjalan terus sepanjang waktu. Sampai kemudian turun-temurun dan dijaga oleh orang-orang Quraisy. Nah kemudian pada saat dikuasai oleh Quraisy, Ka'bah itu yang bentuknya masih besar, sempat ingin dihancurkan oleh seorang raja yang berasal dari Yaman. Yaitu bernama Ta'ban As'ad. Ya, sekitar 300 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Yang bernama Ta'ban As'ad. Dia datang dari Yaman, ini bukan Abraha, bukan. Yang membawa rombongan gajah, bukan. Datang ke tanah Arab, hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi tidak jadi. Rupanya Ta'ban As'ad berhasil didakwahi oleh orang-orang Quraisy dan berpindah agama menjadi agama Quraisy. Belum ada agama Islam. Itu agama Quraisy. Dan ketika Ta'ban As'ad tinggal di kota Mekah, Ta'banlah orang yang pertama memakaikan kain kiswah ke Ka'bah. Kain kiswah. Maka dibuatkan kain kiswah ke atas Ka'bah, menutupi Ka'bah. Dulu hanya tumpukan batu saja. Orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu sangat memuliakan Ka'bah. Untungnya saja. Betapapun mereka menyembah berhala, tapi mereka memuliakan Ka'bah. Tidak ada yang mau mengambil apapun yang berada di Ka'bah. Tidak mau menghancurkannya. Mereka selalu ingin memuliakannya karena banyak peristiwa besar terjadi di situ. Sehingga mereka meyakini akan kekeramatannya. Karena itu, kain kiswah yang dipasang oleh Ta'ban As'ad ini tidak pernah diganti. Karena nggak pernah ada yang berani nyabut. Begitu dipasang, setelah sekian tahun usang, dipasang lagi lapis yang kedua, usang, lapis yang ketiga, terus terjadi sampai 300 tahun. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah lahir, Ka'bah itu hancur. Hancur yang kedua kalinya setelah di zaman Nabi Nuh. Karena keberatan kain kiswah yang memenuhi Ka'bah. Hancur Ka'bah itu. Karena Ka'bah itu hancur, maka direnovasilah Ka'bah, dibangun lagi. Nah ketika dibangun lagi, ada peristiwa yang luar biasa. Muncul seekor ular yang besar di dalam Ka'bah. Besar sekali deh. Ya, dalam kisah, dalam tarikh, muncul seekor ular yang besar yang siap menyerang siapapun yang akan mendekat. Hal ini ditanyakan kemudian kepada para kepala suku, para tokoh, para pembesar di sana. Apa maksudnya apa? Apa pertanda munculnya ular di dalam Ka'bah? Mereka mengatakan munculnya ular di dalam Ka'bah itu pertanda Ka'bah tidak boleh direnovasi dan tidak boleh dibangun dari uang haram. Orang-orang Quraisy dulu betapapun rusaknya, mereka bisa membedakan mana uang yang halal, mana uang yang haram. Karena pada waktu orang Quraisy kerjaannya menipu, kerjaannya menjual khamr, kerjaannya menjadi pembunuh bayaran, menjual wanita dan sebagainya. Jadi uang tidak boleh dibangun dari uang yang haram. Maka mereka berdiskusi dan bersepakat untuk merenovasi Ka'bah dengan uang yang halal, yaitu uang hasil dari perdagangan. Ketika mereka sudah sepakat untuk merenovasi Ka'bah dengan uang yang halal, muncul seekor burung yang besar yang datang dari entah mana, datang menuju Ka'bah, langsung menyerang ular itu dan membawa ularnya pergi kemana tidak ada yang ketahui. Dan tidak dibahas lagi.
Ularnya dibawa burung yang besar hingga hilang. Lalu dibangunlah Ka'bah dengan uang seadanya. Karena uangnya seadanya dari hasil perdagangan, Ka'bah tidak dibangun seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibangunnya setengah, sehingga seperti bentuk yang sekarang. Hijir Ismail itu yang seperti bulan sabit berada di luar. Tidak lagi ada di dalam. Ya, sehingga panjangnya tidak lagi 16 meter. Ini dibangun setelah Ka'bah hancur karena tidak kuat menahan kain kiswa yang berlapis-lapis di atasnya. Karena dananya terbatas, dibangun seperti ini. Ya. Kemudian Ka'bah dalam bentuk seperti itu dibiarkan sekian lama, dijadikan sebagai tempat ibadah orang-orang Quraisy. Kemudian setelah itu muncullah orang yang ingin merusak Ka'bah yang berikutnya. Siapa itu? Yaitu adalah kaum Syiah. Sekte Syiah yang sekarang mayoritas penduduk Iran ada Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah ini datang ke Masjidil Haram merusak Ka'bah. Ka'bah dihancurkan, bahkan Hajar Aswad diambil oleh mereka. Ini Hajar Aswad bukan? Batunya kecil besar? Kenapa kecil? Sempat ada yang bertanya gak? Kenapa Hajar Aswad batunya kecil? Nah, ketika Ka'bah diserang oleh Syiah, Hajar Aswad ini diambil dan dipecahkan oleh mereka. Menjadi puluhan batu kecil. Dipecahkan orang-orang Syiah. Dipecahkan dan menjadi bongkahan batu kecil, lalu dibagi-bagi kepada kepala-kepala suku Syiah di Iran. Ya, kemudian Ka'bah dibangun lagi setelah itu seperti bangunan pertama di zaman Nabi Ibrahim. Balik lagi ke bangunan pertama tanpa Hajar Aswad. Berapa lama berlangsung? 21 tahun. Orang Islam ya pergi haji tidak bisa melihat Hajar Aswad selama 21 tahun. Tidak masalah karena umat Islam bukan menyembah batu. Tapi itu sebagai kiblat. Ya, setelah 21 tahun kemudian dicarilah batu itu. Tapi tidak ketemu karena batu kecil. Gimana ketemunya? Akhirnya dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa mengembalikan Hajar Aswad akan diberikan uang yang sangat banyak. Setelah diumumkan, datanglah orang-orang yang memiliki batu Hajar Aswad itu mengembalikannya dan hanya dikembalikan 8 butir dari sekian puluh bongkahan batu kecil itu. Silakan dihitung ini. Ini ada 8 batunya. Tadinya itu batu seperti ini. Karena batunya kecil, akhirnya dibuat imitasinya. Nih, seperti batu ini bulat ya. Ini bukan batu Hajar Aswad deh. Hajar Aswadnya ada di dalam, ini kecil-kecil nih. Karena sudah dihancurkan oleh orang Syiah. Yang kembali hanya 8 biji. Ya, dan dulu anak-anak sekalian, Hajar Aswad ini bukan aswad tapi abiyad. Batu putih. Dia putih, lebih putih daripada susu dan lebih putih daripada salju. Kemudian berubah menjadi hitam karena dosa manusia. Setelah umat kembali bertauhid, Allah tidak rubah itu menjadi putih lagi. Apalagi juga bongkahannya sudah hancur kecil, ya. Jadi Ka'bah 21 tahun tanpa Hajar Aswad dalam bentuk yang besar. Kemudian anak-anak, pada zaman Abdul Malik bin Marwan, ketika itu terjadi peperangan. Ya. Di zaman Abdul Malik bin Marwan ada seorang gubernur yang sangat jahat, yang sangat jolim, bernama Hajjaj ibn Yusuf. Itu gubernur yang paling jahat. Bahkan Umar mengatakan sejahat-jahatnya manusia di bumi adalah Hajjaj ibn Yusuf. Rajanya penjahat di muka bumi. Ketika terjadi peperangan, Hajjaj ibn Yusuf mengejar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jubair. Ketika itu Abdullah bin Jubair dikejar dan lari ke arah Masjidil Haram. Sehingga dilempari batu meriam yang kecil-kecil dan panah berapi hingga mengenai Ka'bah. Ka'bah hancur kembali. Ka'bah hancur kembali. Setelah Ka'bah hancur kembali, lalu dibangunlah Ka'bah kembali seperti bangunan
yang dibangun setelah Ka'bah hancur karena kain kiswahnya keberatan. Ini dibangun di zaman Abdullah bin Jubair, bentuknya kembali kecil seperti ini. Ya, sebenarnya Nabi punya keinginan ingin mengembalikan bangunan itu seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi untuk menjaga stabilitas, tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Di zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid sebenarnya ingin dikembalikan, tapi Harun ar-Rasyid menahan diri. Khawatir nanti setiap khalifah diganti, Ka'bah direnovasi. Akhirnya sampai sekarang Ka'bah tidak pernah dirubah. Bentuknya seperti ini. Ya. Dulu halaman masjidnya anak-anak, itu hanya tumpukan batu bata yang tingginya tidak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa. Lalu bertemu dengan rumah-rumah kepala suku Quraisy waktu itu. Yang hanya memuat sekitar 9 sampai 10 ribu orang. Sekarang Masjidil Haram dengan bangunan seperti itu muat sampai 5 juta manusia. Di pelataran dan di masjid di tingkat-tingkatnya itu. Sehingga Masjidil Haram di zaman kekhalifahannya Umar bin Khattab. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar menaklukkan Syam. Syam itu apa? Syam itu adalah Syria, Palestina, Lebanon dan Jordania sekarang. Salah satunya adalah Palestina. Ketika panglima perang di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ingin menaklukkan Palestina, para pendeta yang menguasai Palestina tidak menginginkan perang. Karena mereka tahu kekuatan umat Islam. Mereka mau berdamai dan menyerahkan kekuasaan Palestina kepada Umar bin Khattab. Hanya saja waktu itu para pendeta tidak ingin menyerahkan kunci Palestina kepada panglima perang. Dia ingin menyerahkan langsung kepada pemimpin umat Islam, yaitu Umar bin Khattab. Maka Umar berangkat dari Mekah menuju Palestina. Dan ketika datang ke Palestina, para pendeta di Al-Aqsa di Palestina terkejut melihat seorang pemimpin umat Islam yang sangat ditakuti berpakaian sederhana. Umar sedang berdua di atas kuda, bergantian naik turun. Pas sampai tiba Umar yang sedang memegang tali kudanya. Dikira khalifahnya yang di atas. Pada khalifahnya yang sedang menarik kuda itu. Dalam keadaan pakaian yang bertambal-tambal. Sehingga para pendeta mereka merasa terharu. Pemimpin umat Islam yang besar ditakuti tetapi sederhana. Dan langsung diserahkanlah kunci Palestina kepada Umar bin Khattab. Ketika diserahkan tibalah waktu sholat. Ketika waktu sholat tiba, Umar ingin sholat, para pendeta mengatakan, engkau sholat di gereja saja. Karena dulu masih banyak gereja di situ. Karena di situ terkumpul 3 tempat suci. Tempat suci umat Kristen, tempat suci umat Yahudi, dan tempat suci umat Islam. Umar bin Khattab ditawari sholat di gereja. Tapi Umar bin Khattab tidak mau. Dia hanya minta satu, tunjukkan kepadaku lokasi Baitul Maqdis ada di mana. Bertanya kepada kuncennya Palestina, para pendeta. Maka ditunjukkanlah oleh para pendeta ke lokasi Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Waktu itu hanya tumpukan batu, tumpukan tanah. Tapi kotaknya masih ada. Belum ada bangunan. Lalu kemudian Umar bin Khattab sholat di situ. Di tempat sholat Umar bin Khattab dibangunkan masjid yang kemudian menjadi cikal bakal Masjid Al-Qibli. Ya ini. Masjid Al-Qibli. Nanti dibangunnya ini setelah di zaman dinasti Umayyah. Ini sebelum dibangun masjid, disitulah Umar bin Khattab sholat yang memuat 3.000 jamaah. Selesai sholat, pendeta mendatangi Umar bin Khattab lalu berkata, wahai Umar, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah batu di mana nabimu menginjaknya sampai melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Itu para pendeta mengakui peristiwa itu. Konon batu itu adalah melayang. Seperti yang kalian lihat di medsos, batu melayang peristiwa itu hoax. Itu palsu. Itu berita dari pendeta, batunya melayang. Mendengar perkataan pendeta, Umar langsung bergegas menuju tempat itu tanpa membawa seorang sahabat pun. Sebenarnya para sahabat pengen kepo, dia pengen tahu seperti apa. Nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Hanya Umar yang berangkat bersama pendeta. Ada di mana? Di depan Masjid Al-Qibli. Yang dibangun kemudian Masjid Al-Aqsa. Di situ Nabi Umar menemukan batu yang disebut tadi. Batu yang disebut oleh pendeta mengapung, itu langsung dicor oleh Umar bin Khattab. Langsung dicor, langsung ditumpukin batu yang besar dibantu oleh warga Palestina asli. Sehingga batu itu tidak kelihatan.
Ketika Umar kembali ke sahabat, Umar tidak menceritakan batunya ngapung atau enggak. Berhenti pada Umar, selesai. Kenapa? Umar menutup batu itu khawatir umat Muhammad berbuat syirik. Memang Umar selalu begitu. Dulu di zaman Nabi, di zaman Umar, ada sebuah pohon yang dikeramatkan. Pohon ini adalah tempat bersandarnya Nabi Muhammad pada peristiwa Baitur Ridwan, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Pohon itu dikeramatkan, diambil berkahnya oleh kaum muslimin. Mendengar berita itu, Umar langsung datang, pohonnya langsung ditebang. Tidak boleh ada kesyirikan, pohon-pohon disembah. Sama peristiwa batu mengambang tuh Umar tidak cerita. Oh iya betul batunya mengambang, enggak. Hanya mendengar dari pendeta. Lalu ditutup batu, belum dibangun masjid. Belum. Selesai masa Abdul Malik bin Marwan di dinasti Muawiyah, barulah masjid yang Umar tadi dibangun menjadi Masjid Al-Qibli. Ya. Ya mana? Mana tadi? Mana tadi? Ini. Ini masjid yang Umar sholat. Masjid yang Nabi sholat sudah tidak ada, bangunannya kecil. Dibangun Al-Qibli. Kemudian batu yang besar tadi di dalam masjidnya begini deh. Ada batu di bawah mana? Batu besar itu. Kalau kamu ke Palestina nanti lihat ada batu ini. Dibangunlah masjid ini, Quba As-Sakhrah. Di bawahnya ada batu. Pijakannya Nabi melakukan mi'raj dari bumi menuju langit. Di dalamnya ada batu tadi. Kalian bisa searching di medsos. Tapi ketika sekarang orang-orang ke sana mencari batu apung itu, tidak akan pernah ketemu. Di dalamnya banyak gua-gua di masjid Quba As-Sakhrah itu. Tidak akan ketemu. Karena sudah dicor dan sudah ditutup oleh Umar bin Khattab. Khawatir dianggap sebagai benda yang akan menyebabkan umat Islam menjadi berbuat syirik. Tapi itulah cerita kenapa ada batu ngapung. Hanya berakhir di pendeta dan di Umar bin Khattab. Nah jadi masjid itu Al-Qibli dari komplek ini, baik itu Masjid Quba As-Sakhrah, Masjid Al-Qibli, sekotak ini itu Masjid Al-Aqsa namanya. Jadi Masjid Al-Aqsa yang mana? Yang ini apa yang ini? Semua kotak itu masuk disebut Al-Aqsa namanya. Masjidnya yang manapun. Al-Qibli atau Qubatu As-Sakhrah. Maka wajar dia mengatakan di zaman Nabi belum ada Al-Aqsa. Yaitu bangunan tadi belum ada. Masjid Al-Qibli, kemudian Qubatu As-Sakhrah belum ada. Tapi tanahnya itu sudah ada. Karena masjid di dalam Islam itu tempat apa saja. Selain tempat yang kotor adalah masjid. Ya, dari situlah kemudian Nabi melakukan Mi'raj. Sekarang kita masuk ke Isra Mi'raj. Tadi sejarah Ka'bah dan Al-Aqsa ya. Semoga kita ada rezeki bisa pergi haji dan umroh, amin. Bisa melihat Ka'bah bangunan yang terakhir gitu ya. Dan kita bisa ada rezeki bisa ikut tur ke Palestina. Cuma sekarang anak-anak, Masjid Al-Aqsa masih dikuasai oleh Zionis Yahudi. Jadi kalau kita mau ke Al-Quds itu menggunakan paspornya Israel. Ya, masuk melihat pintu saya menguntungkan mereka dulu. Tapi kalau berhasil lihat ke sana, maka kalian akan melihat apa yang Bapak ceritakan tadi. Tapi kalau kita ke Masjid Al-Aqsa, ke Masjid Quba As-Sakhrah nggak bisa masuk. Karena yang boleh masuk ke Quba As-Sakhrah adalah orang tua di atas 50 tahun. Anak-anak muda nggak boleh masuk ke dalam masjid itu. Yang sepuh-sepuh boleh masuk karena tidak dianggap mengancam menurut tentara IDF, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat Isra dan Mi'raj. Anak-anak, Isra dan Mi'raj itu hadisnya diriwayatkan oleh 16 sahabat Nabi. Saking validnya peristiwa ini. Di Quran ada Al-Isra, kemudian juga Mi'rajnya di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Di hadis ada 16 sahabat Nabi. Di antaranya adalah Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan seterusnya. Bapak sebutkan satu riwayat dari jalur Anas bin Malik yang paling sahih. Menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada suatu hari, perhatikan. Nabi didatangkan buruk. Buruk, ya. Buruk itu adalah sejenis hewan mirip kuda. Bukan kuda, mirip kuda. Pipinya seperti pipi manusia. Tapi bukan orang, bukan. Kalau kalian lihat di gambar-gambar medsos kan kudanya gambar manusia. Pipi kudanya mirip pipi manusia. Ya, badannya mirip kuda. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigol.
Kakinya mirip seperti kaki unta. Kuku dan ekornya mirip seperti sapi betina. Didatangkanlah hewan tadi, namanya burok, disebut burok karena seperti barkun, kilat. Karena hewan itu bisa berjalan secepat mata memandang. Langsung begitu perjalanannya. Ketika Nabi menaiki burok, langsung berjalan dari Al-Haram, Ka'bah ya, ke Masjid Al-Aqsa. Bangunan yang dulu, bukan yang sekarang. Ada bangunan kotak saja di lingkaran 14 hektar yang telah dibangun oleh King Solomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Di situ kemudian Nabi menambatkan buruk sebagaimana orang-orang menambatkan kudanya. Lalu Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa 2 bejana. Yang satu bejana berisi khamr, yang satu bejana berisi air susu. Dipersilakan kepada Nabi untuk minum. Ternyata Nabi memilih bejana berisi air susu. Lalu kata Jibril, engkau telah memilih sesuai fitrahmu. Nabi kemudian meminumnya dan berangkat dari situ di atas batu yang tadi mengambang dan hilang. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama, malaikat Jibril ditahan oleh penjaga malaikat pertama. Jibril, apakah engkau berangkat dengan utusan? Ya, saya berangkat dengan utusan. Lalu pintu pertama dibuka, Nabi Muhammad melihat Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Kemudian masuk lagi ke langit yang kedua, izin lagi. Berarti kan? Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Bahkan Nabi Isa berada di langit yang kedua, ruh dan jasadnya akan turun nanti menjelang hari kiamat di Menara Putih, Damaskus, Syria. Menara Putih itu ada sekarang. Ya. Berangkat lagi ke langit yang ketiga, di situ ada Nabi yang paling ganteng karena Nabi itu diberikan separuh kegantengan surga, yaitu Nabi Yusuf. Kalau lihat Nabi Yusuf ganteng, itu separuhnya kegantengan surga. Kebayang nggak kalau sepenuhnya kegantengan surga itu diperlihatkan? Separuh kegantengan surga saja menyebabkan ibu-ibu sosialita yang diundang oleh istrinya pejabat polisi menyobek tangannya karena terkesima dengan ketampanannya. Sampai tidak terasa tangannya dibelah karena terkesima oleh kegantengan separuh dari kegantungan penghuni surga. Ada di langit yang ketiga. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke langit yang keempat, di situ ada Nabi Idris. Ke langit kelima ada Nabi Harun, ke langit yang keenam ada Nabi Musa, dan ke langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sanalah kemudian Nabi Ibrahim dihantarkan oleh Nabi Muhammad, dihantarkan oleh Nabi Ibrahim bertemu dengan Allah Ta'ala, lalu mendapat perintah sholat 50 waktu. 50 waktu deh. Hampir setiap 30 menit ada azan. Kapan kerjanya? Kapan tidurnya? Setiap 30 menit ada azan. Atau mungkin kurang dari itu. Setelah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, Nabi turun menemui Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup sebagaimana umatku Bani Israel. Kembalilah meminta keringanan. Maka kembalilah Nabi Muhammad meminta keringanan. Dikurangi 5 waktu, jadi 45 waktu. Kembali lagi menuju Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kembali lagi minta keringanan. Hingga bolak-balik menjadi 5 waktu. Itu pun kata Nabi Musa, kembali lagi minta keringanan. Kata Nabi Muhammad, aku malu kembali lagi. Akhirnya turun ke bumi menjadi syariat umat Islam. Salat sehari semalam 5 waktu 17 rakaat. Itu sudah didiskon deh. Berapa persen itu? Dari 50 waktu ke 5 waktu. Sudah didiskon. Itulah menjadi syariat umat Islam. Sebelum ada salat 5 waktu, Nabi Muhammad sudah salat. Tapi sholatnya berdiri saja, atau ruku saja, atau sujud saja. Tidak sholat seperti yang sekarang. Digabung dari semua gerakan yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu anak-anak, kita masuk ke hikmah sekarang. Hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah atau kewajiban kita mengerjakan sholat 5 waktu. Mungkin kita bertanya, sebagai seorang yang kritis, kenapa sih kita harus sholat? Kenapa umat Islam harus sholat? Lagi enak-enak tidur subuh dibangunin. Lagi enak-enak istirahat dibangunin.
lagi di perjalanan pulang dibangunin, mau istirahat sore dan tidur malam dibangunin untuk sholat. Kenapa manusia harus sholat 5 waktu? Kenapa, Dek? Kenapa harus sholat? Kenapa? Kenapa kita harus sholat? Karena kita diciptakan untuk ibadah. Kita dulunya ada tidak ada? Dulunya kita tidak ada, kemudian kita ada. Kenapa kita ada? Pernahkah kalian berpikir? Kenapa kita ada dan kenapa kita diadakan? Kita ada dan kita diadakan itu untuk ibadah. Inna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Jadi anak-anak, kita ada di bumi ini untuk ibadah diciptakan, bukan untuk yang lain. Dan sholat adalah salah satu bentuk ibadah, bahkan itu ibadah yang menunjukkan keimanan seseorang. Nabi mengatakan yang menjadi pembeda al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membedakan antara orang yang beriman dan orang kafir adalah salat. Karena itu bukti keimanan. Kita ada diciptakan bukan untuk main-main. Bukan hanya untuk main game berjam-jam. Bukan hanya untuk main bola berjam-jam. Bukan hanya untuk bermaksiat dengan pacarnya berjam-jam. Bukan hanya untuk tidur berjam-jam. Tapi diciptakan untuk sholat. Untuk beribadah. Ya anak-anak, kita ada diciptakan untuk ibadah. Bukan untuk yang lain. Yang Maha Pencipta itu menciptakan punya tujuan. Ibadah. Dan salah satunya adalah sholat. Bapak fokuskan ke sholat karena ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Coba kita lihat anak-anak. Apa sih keuntungan? Benefitnya? Kalau orang itu sholat, barangkali kalau disebut tentang keuntungannya, itu lebih mengena daripada sekedar dibangun kesadaran untuk sholatnya. Sholat itu wajib gitu. Kayaknya agak susah. Lihat keuntungannya. Keuntungan yang pertama buat orang yang sholat. Allah mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat pasti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba kita lihat dan buktikan di sekolah ini ya. Kita lihat misalkan kelas 12. Bapak sembarang aja ngomongnya. Misalkan Rofi, Abi, Imam Jailani, Bapak tanya ke guru-guru, apakah pernah melanggar tata tertib sekolah? Apa pernah dipanggil BK karena melakukan ketidakbaikan? Karena mereka orang yang rajin sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu bukti. Dan yang lainnya, mohon maaf, Bapak tidak sebutkan satu-satu. Sekarang Bapak tanya kepada Bapak Ibu guru yang suka dipanggil oleh BK, dimarahin, diberikan hukuman yang berat. Siapa mereka? Demi Allah, mereka tidak pernah sholat. Bapak kan setiap hari ada di sini, mengimami kalian sholat. Mereka tidak sholat. Maka orang yang tidak sholat pasti terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar. Tapi siapa yang sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalaupun dia berbuat salah karena kelemahan imannya saja, tapi tidak akan berarti, pasti akan kembali lagi. Karena manusia memang tempatnya salah dan lupa, tidak mungkin sempurna. Ya, jadi anak-anak, kalau kalian ingin bisa dan mampu mencegah dari perbuatan buruk, rajin-rajin sholat. Apalagi anak-anak, jika ada di antara kalian berani meninggalkan sholat Jumat, maka hatinya akan tertitik noda hitam. Kalau sampai 3 kali meninggalkan secara berturut-turut, menjadi hitam hatinya. Maka kalau Bapak ingin bilang ke guru-guru BK, kenapa ada siswa susah dinasehatin? Demi Allah, dia sudah meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali. Hatinya membatu. Dan Bapak pernah tanyakan itu kepada siswa yang bermasalah. Jujur, kamu pernah ninggalin sholat Jumat? Iya Pak. Bahkan kabur di sekolah aja sholat Jumat. Sholat Jumat ditinggalkan menjadi berat dia untuk menjadi baik deh. Mau dinasehatin, mau dipukul, mau disuruh guling-guling, belum tentu merubahnya. Karena sholat pangkalnya. Sholat pangkalnya. Anak-anak, setiap kali ujian praktek sholat kelas 12 sebelum lulus, Bapak selalu membuat data siapa di antara siswa yang sholat 5 waktu dan tidak. Tahun ini belum, karena ujian prakteknya belum.
Tahun lalu dan sebelumnya pernah. Bapak tanya ke siswa, jawab dengan jujur, tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Kamu sholat sehari berapa kali? Ada yang 1 waktu, ada yang 2 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang 4, ada yang 5 waktu. Demi Allah, dari seluruh siswa yang Bapak tanya, yang sholat 5 waktu sehari, tidak lebih dari 15 siswa. Yang sehari 5 waktu dikerjakan. Ada yang 4 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang 2 waktu, ada yang 1 waktu, bahkan ada yang tidak sholat karena tidak bisa sholat. Untungnya di ujian praktek, ada ujian praktek sholat, itu tes terakhir kemampuan kalian sholat. Jadi ketahuan dia bisa atau nggak bisa sholat. Anak-anak yang akan menjaga kita dari segala ketergelinciran dalam hidup adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat deh. Itu satu-satunya harapan, kekuatan kita yang bisa mencegah dari berbagai keburukan. Apalagi ketika kamu lulus nanti, kelas 12 terutama nih. Godaan kamu untuk berbuat buruk sangat banyak. Kalau kamu tidak sholat, pasti akan tergelincir ke dalam perbuatan fahsya wal munkar. Itu yang pertama, anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, keuntungan orang yang sholat. Keuntungan orang yang sholat akan dibersihkan kesalahannya seperti orang mandi di kali sehari 5 kali. Nabi mengatakan, masalus salawatil khams kamasali nahrin jarin gomrin yaktasilu minha kulla yaumin mi'ata marrat. Perumpamaan orang yang sholat seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai, yang di belakang rumahnya ada sungai yang mengalir dengan deras. Lalu dia di situ mandi sehari 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Seperti itulah dosa pada diri orang yang sholat. Kita sehari mandi 2 kali aja lumayan bersih ya. Itu pun diguyur-guyur. Gimana kalau di air yang deras? Itu kalau di air yang deras, daki ke bawah. Daki ke bawah. Nggak pakai sabun juga pasti bersih. Karena airnya deras. Pasti putih banget tuh. Bapak dulu masih ingat tuh ada alumni. Dia punya penyakit syak. Syak itu was-was deh. Jadi kalau wudhu, yang pertama, Bapak salam dia baru selesai wudhu. Cuma Bapak lupa namanya siapa. Itu pas Bapak lihat tangannya dan kakinya, putih, beda dengan lengan atasnya. Karena diusapnya berkali-kali deh. Masih ingat wajahnya, lupa namanya. Bareng wudhu sama Bapak nih. Bapak salam, pas tengok, dia baru berdiri, baru keluar dari tempat wudhu. Wudhunya diulang-ulang. Sehingga menyebabkan anggota tubuhnya putih sendiri, badannya hitam. Itu perumpamaan orang yang sering mandi. Maka orang yang sholat 5 waktu, kotorannya bersih. Terbawa arus air seperti dosa kita terbawa oleh ibadah sholat. Ya Allah. Coba tadi Bapak sampaikan, manusia itu tempatnya lupa dan salah ya. Bapak sekarang buka handphone saja ada kesalahan. Nonton berita aja pembawa beritanya nggak berkerudung. Main ke pasar, main ke mall, apalagi Bapak berenang, karena hobi Bapak berenang, sudah pasti lihat aurat wanita. Dan apa pembersihnya? Pembersihnya sholat. Sholat. Karena semua itu dosa kecil dan bisa dihapus dengan ibadah sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga mirip yang pertama. Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna sholat as-sholatul khams, sholat 5 waktu, al-jumu'ah ilal jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Sholat 5 waktu itu deh, dari subuh tadi sampai ke zuhur. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu pembersih dosa di antaranya. Mungkin kita salah ngucap yang tidak ke teman, ke guru. Dengan sholat terhapus. Itu lapis pertama. Lapis kedua, Jumat. Perhatikan, siapa yang minggu lalu sholat Jumat? Sholat semua ya. Sekarang insya Allah siang Jumat lagi. 1 minggu itu dihapus dosanya. Karena Jumat ke Jumat sholat itu. Itu lapis kedua. Lapis ketiga, Ramadan ila Ramadan. Siapa yang tahun lalu Ramadan puasa penuh? Nanti sebulan lagi puasa Ramadan penuh. Dihapus lagi dosanya. Lapis ketiga. Allahu Akbar. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Bahkan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu sayang kepada anaknya. Kalau ada seorang ibu sayang kepada anaknya, anaknya salah dihukum enggak? Dimaafkan. Apalagi Allah yang lebih sayang kepada hambanya
melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Tapi sholat dikerjain. Dihapus 3 lapis. Bersih. Allahu Akbar. Ya anak-anak, itu 3 pertama keutamaan sholat. Yang keempat, 5 saja. Yang keempat, orang yang sholat itu akan bercahaya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man hafadha ala sholat, kanat lahu nurun, wa burhanun, wa najatun yaumal qiyamah. Orang yang sholat itu wajahnya bercahaya, memiliki cahaya. Dan terbukti keimanannya, dan akan diselamatkan nanti pada hari kiamat. Kalau mereka mengerjakan ibadah sholat. Anak-anak sekalian rahmati Allah Ta'ala, maka mulai hari ini, jadikan momentum Isra dan Mi'raj, kita mulai menumbuhkan kesadaran untuk sholat 5 waktu. Karena dengan sholat akan terbangun karakter yang baik, budaya yang baik, integritas pada diri setiap kita. Karena sholat mengajarkan kita untuk menjauhi perbuatan fahsya dan mungkar. Yang terakhir anak-anak, apa ancamannya? Kadang-kadang kita harus ditakut-takuti dulu baru mau ibadah. Seperti kalian ditakut-takuti dulu dengan hukuman, baru mau tertib. Sebenarnya itu merupakan refleksi dari ajaran Islam. Karena di Quran juga Allah nakut-nakutin dulu. Lebih baik kita ditakut-takutin di dunia, tapi di akhirat tidak pernah memiliki rasa takut. Daripada di dunia tidak pernah punya rasa takut, di akhirat menjadi orang yang paling takut. Apa ancaman Allah yang pertama buat orang yang tidak sholat? Pertama, di dalam Quran surah Al-Maun Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka deh orang yang gak sholat itu. Kalian tahu celaka enggak? Enak gak celaka itu? Tidak enak kan? Tidak menyenangkan. Itulah nasib yang akan diterima oleh orang yang gak sholat. Kalau Allah sayang, nih perhatikan, kalau Allah sayang, Allah kasih kecelakaannya di dunia. Sehingga lunas dan di akhirat tidak akan dicelakakan. Dihukumnya di dunia. Tapi Allah kalau tidak sayang, Allah tidak celakakan dia. Gak pernah sholat tapi gak pernah celaka. Kenapa? Karena Allah akan celakakan dia di akhirat nanti. Waliyazubillah. Kalau gak mau celaka, sholat deh. Karena yang celaka itu orang yang lalai dalam sholatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak sholat akan dicemplungin ke sungai Jahanam yang di dalamnya terdapat makanan-makanan yang menjijikan. Dalilnya di Quran Allah mengatakan, fakhalafa min ba'dihim ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, akan datang satu zaman di mana ada generasi mereka meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Kapan itu? Sekarang, jangan-jangan ya. Akan datang satu generasi mereka menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwatnya, dan mereka akan dilemparkan kepada ghayya. Ibnu Mas'ud mengatakan, ghayya itu adalah sungai Jahanam. Di sana banyak terdapat makanan yang menjijikan. Itu adalah nanah dan darah bekas borok penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ghayya itu tafsirnya. Buat orang yang gak sholat. Di dalam ayat yang lain, orang yang gak sholat diancam dengan neraka sakor namanya. Sakor namanya aja sakor, serem. Artinya api yang menyala-nyala. Allah menanyakan kepada penduduk neraka, masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Apa jawaban penduduk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dulu di dunia saya tidak pernah sholat dan tidak pernah ngasih makan orang miskin alias pelit. Dua itu penyebab orang masuk neraka sakor. Tidak pernah sholat dan pelit. Wal iyadu billah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Bapak ingin mengutip pendapat ulama nih. Pendapat ulama mazhab. Imam mazhab siapa aja? Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Imam Hambali mengatakan orang yang meninggalkan sholat, maaf nih agak keras. Imam Hambali agak keras. Orang yang meninggalkan sholat kata Imam Hambali adalah kafir. Kata Imam Hambali. Karena dia kafir. Kalau kamu punya adik atau kakak perempuan nikah dengan orang yang tidak sholat, batal dan tidak sah nikahnya. Dan tidak boleh mendapatkan waris menurut Hambali.
Tapi menurut Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, orang Islam yang meninggalkan sholat tidak kafir, tapi fasik. Masih boleh nikah, masih dapat harta waris, lebih ringan. Itulah yang dipakai oleh para ulama di Indonesia. Hanya fasik. Tapi paling tidak, perbedaan pendapat itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beratnya meninggalkan sholat. Apalagi yang ditutup pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mengatakan begini deh, perhatikan nih, ternutup, semoga nih terngiang-ngiang di telinga kalian. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, penutup ini, hadis terakhir. Meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar di antara dosa besar. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dosanya lebih berat daripada berzina. Lebih berat daripada mencuri. Lebih berat daripada merampas. Lebih berat daripada berjudi dan minum khamr. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Allah. Anak-anak sekalian yang mati Allah ta'ala. Yang Bapak sampaikan baru sedikit, kisahnya baru sedikit. Lebih seru kalau panjang. Keutamaannya baru sedikit, lebih menggiurkan kalau kita mendengar banyak. Ancaman juga sedikit, lebih mengerikan kalau Bapak sampaikan satu persatu. Maka mari melalui momentum Isra dan Mi'raj ini, kita bertobat. Kita sholat, karena sholat adalah pangkal kamu menjadi baik, menjadi soleh, menjadi bermartabat, dan berintegritas. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Dosa kedua orang tua kita, dosa para pemimpin, guru-guru kita. Semoga Allah Ta'ala muliakan guru-guru kita, amin. Allah ampunkan dosanya, Allah angkat derajatnya, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah nanti. Demikian anak-anak ceramah Isra Mi'raj yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf, untuk tanya jawab Bapak buka di kelas. Ya, nanti silakan bertanya ke Pak Ustadz Muhtadin atau ke Bapak terkait masalah Isra Mi'raj yang Bapak sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.